Aura, jam 3 kamu aturkan meeting buat saya ya. Halo, selamat siang. Apakah ini dengan Sandra? Iya, kepala sekolah. Sudah sekian lama sejak tahun ajaran dimulai. Kenapa kamu belum datang ke sekolah untuk daftar ulang? Kepala sekolah, saya sedang mengumpulkan uang. Nanti setelah uangnya terkumpul, saya akan kembali ke sekolah untuk daftar ulang. Kalau bukan karena kamu meraih peringkat pertama sekota, tidak mungkin tempat ini disimpan untukmu selama ini. Kamu tidak boleh menunda masa depan karena masalah uang sekolah. Saya tahu, kepala sekolah. Ini saya lagi di depan kantor perusahaan tempat saya magang untuk minta gaji dari manajer. Setelah saya dapat uangnya, langsung saya kembali ke sekolah. Saya tahu kondisi hidup keluargamu tidak baik. Ini saja, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi waktu 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi kamu masih tidak daftar ulang, saya terpaksa harus mengeluarkanmu dari sekolah. Baik, kepala sekolah. Terima kasih banyak. Tolong sisakan 1 bangku untuk saya. Saya harus sekolah. Ya sudah, begitu aja. Iya, baik. Permisi, Dek. Iya, Pak. Kamu lagi ada masalah apa? Sampai jongkok di depan perusahaan saya ini. Anda bos di perusahaan ini? Iya, benar. Saya adalah pimpinan perusahaan ini. Kalau kamu sedang mengalami kesulitan apapun, kamu boleh cerita ke saya. Bos, saya kesini untuk mencari manajer Wira. Saya sudah menunggu selama beberapa hari, tapi tidak ketemu. Dan teleponnya juga tidak diangkat. Dek, kamu mencari manajer Wira di perusahaan ini, pasti tidak akan ketemu. Karena manajer Wira sudah saya pindahkan ke cabang kami di Jawa Timur. Karena prestasi dia akhir-akhir ini bagus. Dan dia sudah diangkat jadi direktur di sana. Wah, dia udah pergi. Terus saya gimana ini, Pak? Kamu cari dia ada urusan apa? Saya sudah bekerja magang di sini selama 3 bulan. Dan manajer Wira belum bayar gaji saya selama 3 bulan. Saya butuh uang ini untuk bayar sekolah. Kamu bilang apa? Manajer Wira menunggak gajimu selama 3 bulan? Tanpa uang ini, saya nggak bisa sekolah. Pak, bisa tolong bayarkan gaji saya? Dek, kamu jangan khawatir dulu ya, Dek. Perusahaan kami tidak pernah sekalipun menunggak gaji karyawan. Kamu yakin apa yang kamu ceritakan ini benar? Pak, saya nggak bohong. Yang saya bilang ini benar. Kamu tenang dulu ya, Dek. Biar masalah ini aku selidiki langsung. Aura, kamu segera telepon ke manajer Wira. Suruh dia balik ke kantor pusat Jakarta. Sekarang juga. Dek, kita langsung ngobrol di kantor saya aja ya. Di lantai 3 ya. Oke, kamu sekarang ikut saya. Silakan duduk, Dek. Bos, Dek, kamu jangan khawatir ya. Manajer Wira sedang dalam perjalanan ke kantor ini. Masalah ini pasti saya selidiki dengan jelas. Dan saya pastikan gaji kamu tidak akan kurang sesen pun. bos, karena saya udah datang ke sini, ada satu hal lagi yang mau saya tanyain. Ada apa lagi, Dek? Kamu ceritakan semuanya dengan jelas. Rencana penjualan daun di parfum serumnya apa sudah diterapkan? Oh, proposal itu sudah diterapkan. Kenapa ya, Dek? Apa rencananya sudah diterapkan dan laris di pasaran? Sudah. Produk tersebut sekarang sangat laris di pasaran. Oh ya, sebentar ya. Kamu baru magang di perusahaan saya ini 3 bulan. Kok kamu bisa menanyakan hal sepenting itu ya? Bos, rencana proposal itu saya yang buat. Waktu ini manajer Wira bilang kalau proposal itu selesai, dia akan memberikan bonus 2 juta. Tapi sampai sekarang belum dikasih. Bonus 2 juta rupiah? Iya, Kamu yakin manajer Wira yang bilang itu? iya bos. Mana mungkin? Untuk proposal itu saya memberikan uang 100 juta buat manajer Wira. Hah? 100 juta? Iya, 100 juta. Justru karena proposal itu sangat sukses bagus, makanya dia sekarang manajer Wira jadi direktur di kantor cabang. Loh, sebanyak itu? Coba kamu lihat. Apakah proposal ini kamu yang buat? Iya bos, ini rencananya. Rencana ini... Minggir. Manajer Wira, saya mencari Anda kemana-mana. Wira, kamu ngapain? Kamu kira di sini pasar? Nggak gitu, Direktur King. Oh iya, kenapa Anda mencari saya sampai saya harus buru-buru datang ke sini? Kamu sekarang jadi direktur di kantor cabang dan kamu berubah sombong ya? Ya, lumayan lah. Benar-benar arogan ya kamu ya? Saya panggil kamu kembali ke kantor ini. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan pada kamu. 1, kamu kenal nggak sama gadis ini? Dia magang di kantor kita ini 3 bulan. Wajahnya kayak nggak asing sih. Gaji untuk pelajar-pelajar yang magang di perusahaan ini sudah saya kasihkan ke kamu.
kamu sudah bayar mereka belum? Semuanya udah saya kasih kok. Belum dikasih? Diam! Oke. Saya percaya kamu sudah bayar. Ada satu hal lagi saya mau tanya sama kamu ya. Proposal serum pewangi pakaian ini siapa yang buat? Ini bukannya proposal yang saya buat ya, Bos? Proposal ini kamu yang buat kan? Iya, bener. Bener kan? Kan bonusnya udah Bos kasih ke saya, masa Bos lupa sih? Oke, proposal ini ditulis sangat bagus. Tetapi akhir-akhir ini di perusahaan kita ada desas-desus dan isu bahwa proposal ini bukan kamu yang buat. Demi membersihkan nama baik kamu, saya putuskan kamu harus menjelaskan langsung di depan saya detail produk dan keunggulan produk ini. Silakan. Menjelaskan? Iya, ayo. Baik Bos, akan saya jelaskan. Ngapain kamu? Kamu langsung aja jelaskan produknya sudah ada di depan ini, ya. Langsung kamu jelaskan produk sudah di depan kamu, tanpa kamu harus menyontek proposal ini. Siap Bos. Ini pengharum pakaian, ya bener nggak Bos? Isinya apa ya? Apa ya isinya ini ya? Ini jika... Diam kamu, sini. Kamu jadi manajer, ngomong aja belepotan. Mundur sana. Dek, kamu maju ke depan. Kamu jangan main kasar ya Wira. Dek, proposal ini kamu yang buat kan? Bener? Iya, Bos. Oke, hari ini saya akan memberikan kamu kesempatan membuktikan diri kamu. Jelaskan produk ini dengan detail. Kalau kamu bisa menjelaskan detail dan keunggulan produk ini, maka hari ini saya akan meminta finance mengembalikan uang 100 juta bonus kamu. Tidak kurang 1 sen pun. Makasih, Bos. Oke, kamu mulai. Wira, kamu jangan keterlaluan ya. Dek, kamu jangan takut. Kamu jelaskan produk ini dengan berani. Saya di depan kamu. Dia nggak berani macam-macam. Baik, Bos. Ini adalah... Sekian presentasi saya, Bos. Dek, presentasi kamu sangat detail dan sangat bagus. Mengenai uang sekolah kamu tenang. Saya sudah punya gambaran di hati. Perusahaan pasti akan membayar kamu. Sekarang kamu istirahat dulu di belakang ya. Kasih saya waktu untuk menyelesaikan manusia ini. Manajer Wira! Iya, Direktur King. Proposal ini, siapa yang buat? Itu kan udah jelas dia yang buat, Direktur King. Proposal ini dia yang buat. Tetapi kamu mengatasnamakan orang lain. Tanda tangan di sini dan mengambil bonus dari saya 100 juta rupiah. Kamu janji pada adik ini akan memberikan bonus 2 juta rupiah. Tapi sampai hari ini kamu tidak membayar uang 2 juta rupiah ini pada adik ini. Hati kamu benar-benar kotor. Gini Direktur King, dia ini kan cuma anak magang. Lagi pula saya loh yang rekrut dia datang ke sini. Saya gaji dia. Diam! Saya tanya kamu satu kali lagi ya. Gaji pelajar-pelajar yang magang di perusahaan ini, kamu sudah bayar atau belum? Jawab jujur. Belum dikasih, Direktur King. Belum dikasih kan? Kamu benar-benar berani melakukan perbuatan kotor seperti ini. Tahu kamu ya, kamu bukan hanya memotong gaji mereka, tetapi kamu sudah memotong masa depan mereka. Tanpa uang ini, mereka tidak bisa kuliah. Belajar adalah jalan satu-satunya buat masa depan mereka. Ngerti nggak? Kuliah apa? Ini cuma orang desa kampungan. Kalaupun dia kuliah, dia tetap orang desa. Saya aja pulang jualan bebek kayak apa kayak. Wira, kenapa nggak kamu yang pulang ke kampung atau desa, ternak ayam atau ternak bebek? Sekarang kamu malah meremehkan orang desa di depan saya. Aku beritahu kamu ya, orang desa itu paling sederhana dan tulus hati mereka. Mereka menanam padi dan membangun rumah. Kalau mereka tidak bertani, kamu makan dan minum dari mana? Kamu sudah pasti kelaparan. Saya merasa, Wira, kamu baru tinggal di kota sebentar saja. Kamu sudah sombong dan meremehkan orang desa. Selama bertahun-tahun ini, saya memberikan kamu posisi dan jabatan yang bagus di perusahaan ini. Dan percaya sama kamu, bukan untuk berbuat jahat terhadap karyawan di perusahaan ini. Harusnya kamu mengelola perusahaan ini dengan baik. Tetapi kamu malah menjahati orang yang bekerja di perusahaan ini. Dan seharusnya kamu bisa membalas kebaikan saya
sebagai pimpinan di perusahaan ini dan membalas kebaikan di perusahaan ini dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi kamu malah memotong gaji para pelajar yang magang di perusahaan ini. Saya benar-benar tidak tahu segelap apa hatimu, Wira. Udah, gak usah banyak ngomong lagi. Kamu sekarang ke finance, kembalikan bonus 100 juta yang saya kasihkan ke kamu kemarin. Dengar gak? Iya, Bos. Lalu kamu hitung semua gaji-gaji pelajar yang magang di perusahaan ini, berapa nilainya yang kamu sudah potong dan belum bayarkan. Kamu dengar nggak? Dengar, Bos. Setelah masalah ini selesai, kamu sudah boleh keluar dari perusahaan saya ini. Jangan bicara jadi direktur atau manajer. Kamu jadi manusia aja harus belajar. Masih nggak cocok kamu jadi manusia. Ngerti? Ya, saya salah. Oke, gini aja Direktur King. Saya akan kembalikan semua bonus dan gaji semua karyawan yang saya ambil. Tapi bisa nggak kamu berikan saya satu kali lagi kesempatan Direktur King ya? Bisa kan? Masih mau minta kesempatan. Iya Direktur King. Kamu sudah mengerti salah sekarang. Baru sekarang kamu mengerti salah. Kamu ya, ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Tetapi ada kesalahan yang seumur hidup itu tidak bisa dimaafkan. Kamu minta kesempatan dan itu tidak mungkin. Keluar dari perusahaan saya. Yes! Awas saja kamu ya. Kamu akan menyesal Direktur King.